Biasanya gue muji-muji barang yang satu ini, tapi kali ini gue pengen bahas list kekurangan dari iPad mini generasi ke-7. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen kasih list singkat aja seputar kekurangan utama yang gue rasakan dari sebuah iPad mini generasi ke-7 atau iPad mini A17 Pro. Jadi awalnya tuh karena dari komentar kalian juga, itu ada yang sempat komen, nyinyir, mungkin bukan nyinyir ya, agak nyindir lah, dan sarkas juga, dimana dia mengatakan kalau secara ya gue sih nangkep gitu ya, secara jelas dia mengatakan kalau yang gue bahas tuh yang bagus-bagusnya terus. Tapi pas gue pikir lagi, iya juga sih. Di video tersebut gue cuma bahas bagus-bagusnya terus. Kalau kalian pengen nonton videonya, kita udah sempat bahas juga. Tapi kali ini akhirnya gue bikin juga list kekurangan yang gue rasakan dari iPad mini 7 ini. Jadi ya, ikutin video ini buat kalian yang mungkin butuh informasi tambahan untuk menentukan cocok atau enggak buat kalian. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin juga kalau kalian pekerja kreatif, kita ada stdigital.id, di mana di dalamnya ada berbagai preset dan juga loots profesional yang bisa kalian pakai. Kayak kalau kalian pakai DJI Pocket 3 kayak kita sekarang, kita ada loots profesional buat dapet warna yang profesional kayak gini. Atau kalau kalian pakai iPhone juga ada loots profesionalnya, silahkan kalian cek aja stdigital.id. Nah, kekurangan pertama yang gue rasakan dari iPad mini 7 ini adalah refresh rate layarnya yang masih di 60 Hz mentoknya. Sebenarnya ini adalah kekurangan yang paling digembar-gemborkan oleh para netizen sih. Buat gue pribadi, gue sebenarnya nggak terlalu peduli ya yang bener ya, gue jadi coba kalian komen di situ. Tapi gue nggak terlalu peduli karena di workflow gue itu sebenarnya nggak terlalu kepake. Kayak video utama gue, kalau misalkan gue editing di iPad pun video gue itu 30 fps doang, dan gue juga bukan gamer gitu ya. Gue nggak sering main game di iPad gue, walaupun dia bisa buat main beberapa game AAA, dan kalau main Warzone juga lancar banget, tapi gue sangat jarang main game, dan gue nggak kompetitif juga. Jadi ya 60 Hz sebenarnya buat gue udah lebih dari cukup. Ya cukup lah, nggak lebih dari cukup juga ya, tapi ya udah bare minimum lah. Cuma gini, di gua nggak terlalu kepake, tapi memang gue menyadari kalau rasa mewahnya aja ketika kita browsing-browsing, ketika kita baca-baca artikel, dan yang ngerjain kerjaan-kerjaan tertentu, bahkan cuma yang ngecek-ngecek media doang gitu kan, buka YouTube dan lain sebagainya, lagi scrolling, itu berasa perbedaan rasa kemewahannya ketika ya kalian mentok di 60 Hz aja di sini. Karena gua pakai iPhone 16 Pro yang udah promotion juga, dan waktu itu juga gue nyobain iPad Pro yang M4 ya, itu berasa banget mewahnya ketika pakai promotion. Tapi ya sebenarnya nggak sekepake itu juga sih, ya lebih ke rasa mewah aja. Jadi wants, not needs gitu ya. Ya pokoknya kalian nangkep lah, gue nggak terlalu butuh-butuh banget, tapi ya buat kalian yang mungkin main game kompetitif gitu kan, ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga. Karena buat gue, selama layarnya secara kualitas visual bagus, karena gue lebih pakai untuk editing foto-foto di Lightroom juga di sini, dan selama layarnya kelihatan cakep, gue udah sangat puas. Dan layar yang diberikan di sini itu bener-bener ya standar Apple lah gitu, kualitas layarnya cakep banget. Jadi itu aja buat gue udah sangat mencukupi. Dan kalau kalian pakai Lightroom juga, kita ada preset juga di stdigital.id buat starting point ketika kalian lagi editing. Lalu kekurangan yang kedua adalah posisi kamera depannya itu masih berada di posisi samping. Kalau kalian nyala lah biar enak gitu ya, tadi hitam doang gitu, posisinya masih di samping. Kalau kalian buat online meeting, atau mungkin hadir seminar, atau ya lain sebagainya gitu ya, conference, ya itu kurang enak. Karena kalau kita lihat di jajaran Pro-nya, padahal yang setahu gue dia keluarnya tuh, gue lupa sih urutannya, tapi yang versi Pro gitu ya, Pro M4, itu dia kameranya di posisi landscape udah dipindah ke bagian tengah gitu. Sedangkan di sini masih di samping, dan menurut gue jadi agak gatal aja gitu rasanya kalau misalkan kameranya masih berada di proporsi yang kurang pas. Walaupun balik lagi ya, soal kepake atau enggaknya ya akan bergantung sama orangnya juga. Tapi buat gue pribadi, gue agak menyayangkan karena gue beberapa kali hadir di online conference juga gitu kan, ada online meet juga, dan gue agak gatel gitu. Biasanya gue ya lebih enak pakai MacBook aja langsung karena posisinya tengah, atau ya gue di setup utama gue ini pakai webcam juga gitu dari si Insta360. Jadi ya itulah. Cuman kalau lagi di luar,
ketika gue bawaan nggak banyak gitu kan, karena ini gue bawa-bawa terus pakai tas kecil gue sih berharap gue bisa tetap hadir di online conference tuh dengan ya maksimal gitu. Jadi dengan posisi kameranya tuh beres. Sedangkan di sini ya masih di samping. Lalu yang ketiga adalah dia tidak ada opsi untuk penggunaan keyboard yang connectionnya itu fluid. Jadi kalau kalian lihat di iPad, gue nggak tahu ya kalau iPad Air, tapi harusnya sih ada. Cuman di iPad yang lebih gede, gue kan adanya Pro di sini, ada Pro yang 11, ada Pro yang 13, itu semuanya di sisi belakang. Itu ada pin untuk koneksi ke keyboard secara langsung. Jadi kalian tinggal nempel aja tuh keyboard bisa langsung dipakai dan connectionnya fluid. Sedangkan kalau kalian pakai iPad mini ini, opsi keyboard kalian tuh cuma pakai Bluetooth dan adalah rasa perbedaannya. Contohnya gue itu sempat pakai juga ya casing yang langsung ada keyboardnya, koneksinya pakai Bluetooth. Casingnya juga bagus, tipis. Cuma in the end gue nggak pakai gitu. Gue malah lebih nyaman ya udah langsung aja ngetik di layarnya gitu ketika gue lagi butuh. Karena koneksinya itu berpengaruh ternyata gitu. Tidak sefluid itu untuk navigasi apa segala macam, terasa agak sluggish dengan dia menggunakan Bluetooth. Jadi ya itu menurut gue salah satu kekurangan juga. Mungkin ya balik lagi ke penggunaannya gitu. Karena masih sangat bisa ditoleransi, tapi ya itu kekurangan yang gue rasakan. Nah, tapi yang paling parah menurut gue adalah Apple Pencil supportnya. Dimana gue udah ada iPad, ya balik lagi gue udah ada iPad Pro 2020 gitu kan. Gue juga ada iPad Pro yang gedenya nih, gue beli bekas juga nih tahun 2018. Mereka berdua bisa pakai Apple Pencil second generation yang gue udah enak buat pakai-pakai gitu kan, buat ngerjain apapun, mau editing foto, mau video, mau 3D modeling, itu juga enak banget. Tapi Apple Pencil Gen 2 ini tidak works di iPad mini 7, yang padahal itu works di iPad mini 6 gitu ya. Jadi upgrade ke sini tuh agak kentang kalau misalkan kalian tidak upgrade pensilnya juga. Dan ya gue tidak bisa pakai. Gue sih ada pakainya, akhirnya ada Pencil Pro untuk si iPad mini 7 ini, tapi ada di tas gue, nggak gue keluarin. Cuman ternyata untuk versi Pro-nya ini nggak terlalu sekepake itu juga buat gue. Karena gue bukan ilustrator juga, gue bukan gambar-gambar dan lain sebagainya gitu ya. Dan gue tidak menemukan manfaat yang tepat untuk si Pencil Pro. Jadi ya menurut gue dengan tidak adanya support si Pencil Gen 2 itu adalah kekurangan yang signifikan di iPad mini 7. Belum lagi, yang gue sebel adalah katanya si Pro itu, karena Pencil Pro ini dia menggunakan magnet yang agak beda ya di sini, karena ada kamera di iPad Pro. Karena di iPad Pro ada kamera di sini, jadi dia harus pakai modul magnet yang berbeda, lebih tipis. Tapi kan ini enggak nih. Ini kameranya tetap di samping sini. Cuman dia ya ini magnetnya udah nggak beres lah gitu, nggak sama gitu. Walaupun ini masih kayak lumayan kuat ya, tapi mungkin gue kasih lihat lah biar ada demonya langsung. Buset, rame bener. Pencil Pro beda gitu nempelnya. Dan dia juga langsung ngedetect di situ. Jadi ya sangat disayangkan, cuman buat kalian yang mungkin tim-tim low budget, sebenarnya kalian masih punya opsi karena pensil-pensil third party itu works gitu. Yang pensil-pensil third party yang works di iPad gue yang lain ternyata works juga di sini, jadi ya mungkin itu solusi yang lebih tepat buat kalian. Tapi balik lagi, secara overall sebenarnya gue nggak ada masalah dengan kekurangan-kekurangannya tadi. Karena terbukti in the end setelah gue punya iPad dengan ukuran-ukuran yang berbeda, si iPad mini 7 ini, atau ya kalian juga sebenarnya ini bisa pakai iPad mini 6 ya. Tapi ukuran iPad kecil ini terbukti menjadi iPad yang paling gue pakai gitu dibandingkan iPad lainnya. Yang lain biasanya gue pakai sekarang ketika lagi syuting aja kayak gini, contohnya dipakai dua-duanya, satu buat script, satu buat monitor gitu kan. Tapi ya di luar dari itu, ketika gue keluar, ketika gue pengen spending waktu di luar kantor, ketika gue pengen sambil kerja juga, produktivitas, ngerjain sesuatu, desain dan lain sebagainya, ya ini paling kepake gitu. Cuman perbedaannya mini 6 dengan mini 7 adalah dengan kapasitas performa yang lebih tinggi gitu. Cuman perbedaan pensil tadi yang bikin gue agak enak juga sih sebenarnya. Tapi ya itu sih overall dari gue kekurangan dari iPad mini 7 ini. Ya nggak terlalu berpengaruh buat gue, tapi mungkin bisa jadi informasi tambahan buat kalian yang mungkin lagi mempertimbangkan si iPad mini 7 ini. Semoga bermanfaat, semoga ya bisa jadi referensi tambahan buat kalian. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya poin-poin kalian sendiri, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.